sekarang. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya, Tiara Andra Nasution, untuk memimpin diskusi kita pada hari ini. Pada hari ini, kita dari kelompok 2 akan mendiskusikan untuk tema ataupun judul yang akan kita pakai untuk tugas case method. Oke, untuk mengawali diskusi pada hari ini, mari kita awali dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya untuk mengawali diskusi kita pada hari ini, untuk yang pertama saya akan menyampaikan kasus yang akan saya angkat. Kalau dari saya pribadi, saya akan mengangkat kasus yaitu sejarah di balik penemuan hukum kekekalan energi. Alasan saya mengapa saya ingin mengambil topik ini adalah karena prinsip hukum kekekalan energi ini masih dipakai pada saat ini pada bidang keilmuan fisika khususnya. Oleh karena itu saya tertarik untuk membahas lebih dalam terkait hukum kekekalan energi ini. Hukum ini sendiri ditemukan pada tahun 1800-an, yaitu oleh seorang ilmuwan bernama James Prescott Joule, yang semasa hidupnya hidup pada masa tahun 1818 sampai dengan 1889. Beliau melakukan sejumlah percobaan yang penting untuk mendapatkan pandangan bahwa kalor merupakan bentuk transfer dari energi. Dan percobaan-percobaan ini membuktikan bahwa apabila suatu bentuk energi diubah menjadi energi lain, maka tidak ada energi yang musnah. Inilah percobaan Joule yang paling terkenal hingga saat ini. Dan yang pada dasarnya tidak akan melibatkan arus listrik. Peralatan yang digunakan Prescott Joule dalam meneliti tentang hukum kekekalan energi adalah roda jantera kuningan yang memutar aur di dalam wadah tembaga. Dan roda jantera ini diputar oleh sebuah beban yang dijatuhkan. Setelah jatuh, beban tadi akan memiliki energi mekanis atau gerakan. Dan Prescott Joule menjatuhkan beban berkali-kali. Mekanisme kerja alatnya ini adalah pada saat waktu jatuh, beban akan memutar roda jantera dan akan mengaduk air. Setiap kali beban jatuh, suhu air akan naik dan jumlah kenaikannya bergantung pada jarak beban yang dijatuhkan. Hal ini membuktikan bahwa energi gerak beban yang dijatuhkan akan berubah menjadi energi panas yang ada dalam air. Sehingga kenaikan suhu yang sama juga akan diperoleh dengan memanaskan air di atas kompor. Setelah itu, Joule menentukan bahwa sejumlah kerja yang dilakukan seluruh ekivalen dengan sejumlah masukan kalori tertentu, secara kuantitatif, kerja ini dinyatakan dalam 4,186 Joule dan ternyata ekivalen dengan kalori atau kalor nilainya adalah 4,1861 sampai dengan 1 kalor, yang kita kenal sebagai tara kalor. Dan mekanik percobaan ini akhirnya disimpulkan oleh James Prescott Joule, yaitu untuk membuat hukum kekekalan energi, yang bunyinya adalah energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun energi dapat diubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk lain. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya, untuk pemaparan kasus ataupun materi yang kedua, saya persilahkan untuk Leovi Permata Aida. Pada Leovi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya Levi Permata Aida dengan NPM 2113-022017. Untuk judul yang akan saya ambil itu yaitu pengaruh perkembangan ilmu arsitektur terhadap infrastruktur pada masa Mesir kuno. Alasan saya mengambil pokok bahasan ini ialah karena arsitektur Mesir adalah salah satu arsitektur kuno yang sangat terlihat hasilnya sampai dengan sekarang. Bangunan-bangunan yang terbentuk pada masa itu masih berdiri tegak dan dapat dinikmati oleh orang-orang masa kini. Mesir terkenal juga dengan peradaban kuno dan beberapa monumen kuno termegah di dunia, misalnya piramid Giza, kuil Karnak dan lembah raja, serta kuil Ramses. Di Luxor, sebuah kota di wilayah selatan, terdapat kira-kira artefak kuno yang mencakup sekitar 65% artefak kuno di seluruh dunia. Kini, Mesir bahkan diakui secara luas sebagai pusat
budaya, dan politikal utama di wilayah Arab dan Timur Tengah. Ilmuwan pada Mesir kuno yang berkontribusi dalam bidang arsitektur ialah Imhotep. Pembahasan mengenai cara pembangunan piramida juga sangat menarik untuk diulas lebih dalam. Mengingat pada masa itu belum ada teknologi secanggih sekarang untuk dapat membangun sebuah bangunan besar dan tinggi seperti piramida. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Leovi atas pemaparannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Hesti Astriani untuk memaparkan materinya. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya akan menyampaikan judul saya untuk tes metode ini. Judulnya yaitu pengaruh penerapan ilmu fisika pada masa modern terhadap beberapa bidang keilmuan pada masa sekarang. Alasan saya mengambil pokok bahasan yang berjudul pengaruh atau penerapan ilmu fisika pada masa modern terhadap beberapa bidang keilmuan pada masa sekarang adalah karena penerapan ilmu dari fisika modern telah banyak kita nikmati saat ini, yang mencakup pada bidang telekomunikasi, kedokteran, dunia industri, militer, dan masih banyak lagi. Revolusi penerapan fisika modern diawali telekomunikasi sebagai pembawa informasi dan holografi dalam pembuatan penyimpanan data maupun dalam dunia militer atau senjata. Dalam dunia kedokteran atau biologi, kebutuhan akan citra objek yang lebih kecil membuat peranan fisika modern sangat besar. Dan di sini saya akan membahas penerapannya secara sistematis dan secara jelas. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Hesti atas pemaparannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dia Riyadatul Aisyah untuk memaparkan materinya. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Dia Riyadatul Aisyah dengan NPM 21130220007. Saya mengambil permasalahan yaitu tokoh-tokoh fisika yang ikut andil dalam abad kebangkitan fisika klasik dan penemuannya. Alasan saya untuk mengambil permasalahan tersebut yaitu untuk mengenali dan mengetahui lebih dalam ilmuwan-ilmuwan yang berjasa di balik perkembangan ilmu fisika klasik, seperti Count Rumford, Nicholas Leonard Sadi Carnot, Julius Robert von Mayer, James Prescott Joule, Hermann von Helmholtz, Rudolf Julius Emmanuel Claudius, Lord Kelvin, Christian Doppler, Franz Melde, August Adolf, Edward Eberhard Kuhn, Thomas Alva Edison, Augustin Jean Fresnel, Joseph Henry, Michael Faraday, James Clerk Maxwell. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Dia atas pemaparannya. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Fani Rasmasari untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih Tiara. Perkenalkan, nama saya Fani Rasmasari dengan NPM 21130220019. Alasan saya menggunakan pokok bahasa yang berjudul Konsep Penemuan Galileo karena Galileo pada tahun 1564 sampai 1642 dengan teleskopnya berusaha membuktikan kebenaran teori Copernicus dan inkonsistensi teori geosentrisnya Aristoteles dan Ptolemeus. Ternyata hasilnya cukup menggembirakan sekaligus mencengangkan. Temuannya di antara lain yaitu planet berbentuk piringan, bukan titik cahaya seperti yang dinyatakan oleh Aristoteles. Yang kedua yaitu adanya awan besar yang dikenal dengan Milky Way, sesuatu yang tidak teramati oleh zaman Aristoteles. Yang ketiga yaitu adanya cincin pada planet Saturnus. Dan yang keempat, yaitu permukaan bulan ternyata tidak mulus sebagaimana yang terlihat di bumi. Tetapi ada kawah, lembah, dan bukti-buktinya. Di samping penemuan bukti kebenaran teori Copernicus, dia juga mencoba meneliti kembali
kebenarannya konsep yang diajukan oleh Aristoteles tentang gerak benda. Dia mencoba berkali-kali menjatuhkan dua benda dengan ukuran yang berat, yang berbeda pada ketinggian yang sama, dari puncak menara Pisa atau yang saat itu dikenal dengan Leaning Tower. Hasilnya selalu sama, yaitu benda jatuh ke tanah pada waktu yang bersamaan. Dengan adanya bukti ini, menggunakan pokok bahasan ini, kita bisa lebih dalam dan memahami mengenai konsep penemuan Galileo. Sekian, terima kasih Tiara. Baik, terima kasih Fani atas pemaparannya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Salsabila untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NPM 21302201. Saya mengangkat judul tentang teori arsitektur pada masa klasik. Kenapa saya mengambil tentang judul ini? Karena teori arsitektur klasik merupakan suatu perwujudan karya arsitektur yang dilandasi dan dijiwai oleh gagasan dan idealisme arsitektur klasik. Secara khusus, teori arsitektur klasik dilandasi dan dijiwai oleh gagasan dan idealisme Vitruvius. Vitruvius adalah seorang penulis arsitek, insinyur sipil, dan insinyur militer Romawi. Meskipun secara umum, karena ilmu arsitektur begitu khas, ia juga berhutang budi pada gagasan-gagasan ilmuwan lainnya, terutama Plato tentang geometri dalam time as, Euclid tentang geometri dalam elemen, dan Aristoteles tentang teori tempat dalam fisik. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Salsa atas pemaparan materinya. Yang terakhir saya beri kesempatan kepada Tamara untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Tamara Janurdina Manik dengan NPM 211302265. Di sini saya mengangkat judul konsep fisika klasik yang dikemukakan oleh Daniel Bernoulli. Seperti yang kita tahu, Daniel Bernoulli adalah ilmuwan yang pertama kali mengemukakan tentang teori Bernoulli. Alasan saya memilih materi ini karena pada awalnya teori Bernoulli terkenal di dunia kedokteran. Berbekal keahlian Daniel dalam matematika, menemukan cara mengukur tekanan darah. Dari situlah awal mula teori hidrodinamika yang kita kenal dimulai. Daniel Bernoulli membuat penemuan yang penting di bidang hidrodinamika. Dalam kerjanya yang paling terkenal, Bernoulli menunjukkan bahwa pada pipa horizontal, tekanan fluida paling besar adalah pada bagian yang kecepatan alirnya paling kecil, dan tekanan paling kecil adalah bagian yang kecepatan alirnya paling besar. Bernoulli menggunakan argumen statistika dalam mekanika klasik untuk menurunkan hasil termodinamika dan memulai bidang mekanika statistik. Sebagai penutup, Daniel Bernoulli adalah penemu disiplin ilmu fisika matematika. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Tamara yang telah memaparkan materinya, dan juga berterima kasih kepada seluruh anggota kelompok 2 yang telah memaparkan kasus-kasus yang akan diangkatnya. Kita lanjut kepada sesi selanjutnya, yaitu sesi diskusi. Yang pertama saya beri kesempatan kepada Leovi Permata Aida untuk memilih topik mana yang sekiranya dapat diangkat dari seluruh topik yang telah disampaikan oleh teman-teman semua. Pada Leovi, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk moderator. Jadi dari saya sendiri, saya memilih kasusnya Hesti, yaitu pengaruh penerapan ilmu fisika pada masa modern terhadap beberapa bidang keilmuan pada masa sekarang. Karena saya pikir pembahasan ini cukup menarik dan edukatif untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih, moderator. Baik, kita dapat satu suara untuk materi dari Hesti. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Fani Rasmasari untuk memilih topik yang akan diangkat. Kepada Fani, saya persilakan. Terima kasih Tiara atas kesempatannya. Menurut pilihan saya juga
memilih kasusnya Hesti karena saya pikir juga kasus ini cukup menarik buat diangkat dalam pembahasan kita agar lebih memahami apa yang ada di dalam pembahasan yang dibawakan oleh Hesti. Oke, terima kasih Tiara. Baik, terima kasih kembali Fani. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Tamara untuk memilih topik yang mana yang akan diangkat. Baik, terima kasih moderator. Saya memilih topik Leovi Permataida dengan topik pengaruh perkembangan ilmu arsitektur terhadap infrastruktur pada masa Mesir kuno. Karena alasan saya memilih itu karena kita bisa mempelajari dari awal perkembangan fisika di zaman Mesir kuno agar kita mengetahui apa pengaruh fisika pada zaman Mesir kuno ke masa sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, kita bisa mendapat 2 suara untuk Hesti dan 1 suara untuk Leovi. Baik, selanjutnya saya minta pendapat dari Dia Riadatul Aishi. Silakan untuk memilih topik yang mana yang akan diangkat. Baik, terima kasih moderator. Saya memilih topik yang dibahas oleh Hesti, yaitu pengaruh penerapan ilmu fisika pada masa modern terhadap beberapa bidang keilmuan pada masa sekarang. Alasan saya memilih topik pembahasan Hesti karena menurut saya topik tersebut sangat menarik dan bisa lebih dipelajari lebih dalam lagi karena menyangkut ilmu fisika yang pada masa lampau dipakai pada masa sekarang di bidang keilmuan pada masa-masa sekarang. Terima kasih. Baik, terima kasih Dia. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Salsabila untuk memilih topik yang mana yang akan diangkat. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan saya. Saya memilih punya Hesti Asyani tentang pengaruh penerapan ilmu fisika pada masa modern terhadap beberapa bidang keilmuan pada masa sekarang. Alasannya karena pada masa ini dan masa modern sangat banyak tentang ilmu fisika ya, terutama pada kedokteran, pendidikan, dan juga kemiliteran. Contohnya saja dalam pendidikan itu dalam hukum Newton dan gelombang bunyi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Hesti untuk memilih topik yang mana yang akan diangkat. Baik, moderator, terima kasih. Di sini saya akan memilih topik saya sendiri yang berjudul pengaruh penerapan ilmu fisika pada masa modern terhadap beberapa bidang keilmuan pada masa sekarang. Karena saya mengambil pokok bahasan itu karena saya ingin mempelajari dan juga ingin mengetahui apa saja sih ilmu-ilmu yang berkaitan dari masa waktu itu hingga masa sekarang dan pengaruhnya tuh apa saja dari penerapan ilmunya tersebut. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih Hesti atas pendapat yang telah diberikan. Sekarang saya akan memberikan pendapat dari diri saya sendiri. Jika pendapat saya akan memilih topik dari Leovi, yaitu pengaruh perkembangan ilmu arsitektur. Mengapa saya memilih topik dari Leovi? Karena saya pribadi tertarik pada bidang arsitektur, terlebih lagi pada masa zaman dahulu ya. Jadi saya sangat tertarik untuk melihat atau mempelajari ilmu arsitektur, bagaimana caranya pada masa Mesir kuno itu bisa terdapat ilmu arsitektur dan bisa berhubungan dengan ilmu fisika. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan masukannya ataupun pendapatnya terkait dengan
kasus yang akan diangkat berdasarkan hasil voting. Hasil voting dimenangkan oleh topik Hesti, yaitu berdasarkan pilihan dari Leovi, Salsabila, Dia, Fani, dan juga Hesti. Sedangkan 2 suara untuk topik Leovi, yaitu dari saya sendiri dan dari Tamara Manik. Dapat kita ambil kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini, topik yang akan diangkat oleh kelompok 2, sejarah perkembangan fisika, adalah topik dari Hesti Astriani, yaitu pengaruh penerapan ilmu fisika pada masa modern terhadap beberapa bidang keilmuan pada masa sekarang. Baik, itu saja hasil kesimpulan diskusi kita pada hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.